Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bimbingan Belajar Raihan. Kali ini kita masih membahas soal KSM MI Matematika Terintegrasi tahun 2019 tingkat kabupaten kota untuk nomor 11 sampai nomor 14. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor 11. Misalkan M adalah banyak huruf idgham bigunnah dan N adalah banyak huruf izhar. Angka satuan pada hasil M berpangkat 2019 dikali N berpangkat 1000 adalah. Nah, berarti di sini kita harus tahu ada berapa banyak huruf-huruf untuk idgham bigunnah dan ada berapa banyak huruf izhar. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa banyaknya huruf idgham bigunnah itu ada 4 dan banyaknya huruf izhar itu adalah 6. Nah, berarti kita akan mencari satuan dari 4 berpangkat 2019 dikali 6 berpangkat 1000. Nah, berarti kita cukup mencari karena kita hanya mencari satuan, berarti kita cukup untuk kira-kira 4 pangkat 2019 itu satuannya berapa, kemudian 6 berpangkat 1000 itu satuannya berapa, dan tinggal kita kalikan. Nanti kita dapat juga satuannya berapa untuk hasil perkalian kedua bilangan tersebut. Nah, berarti di sini untuk mencari pangkat atau satuan dari 4 pangkat 2019 itu, kita bisa lihat dari pola perpangkatannya. Jadi kalau misalnya 4 berpangkat 1 itu kan 4 ya. Terus kalau 4 berpangkat 2 itu 16, terus kalau 4 berpangkat 3 itu 64, kalau misalnya 4 berpangkat 4 itu berapa berarti 256. Kalau misalnya 4 berpangkat 5 itu pokoknya satunya 4 lah ya, berapa ya? Berarti 1024. Nah, kalau dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ini ternyata dia 4 berpangkat sesuatu bilangan itu, satu bilangan asli itu akan memiliki pola gitu. Jadi kan di sini kalau kalian perhatikan satuannya itu berpola. Jadi kalau misalnya 4 pangkat 1 itu 4 ya. 4 berpangkat 2 itu 16. Berarti satuannya 6. Kemudian 4 berpangkat 3 satuannya 4 lagi. Terus 4 pangkat 4, 6 dan 4 lagi dan 6 lagi dan seterusnya. Jadi dia berulang gitu. Jadi satuannya itu hanya berkisar antara 4 sama 6, 4, 6, 4, 6 gitu ya. Jadi dia berulang. Jadi kita bisa bilang kalau dia berulang itu setiap 2 kali gitu kan. Jadi dia habis 4, 6, terus balik lagi ke 4, terus 6 lagi, terus balik lagi ke 4. Berarti dia berulang setiap 2 kali gitu. Nah, karena dia berulang setiap 2 kali, berarti kita bisa mengira-ngira kira-kira 4 pangkat 2019 ini satuannya itu ada berapa. Nah, karena 2019 itu kan kalau dibagi 2 itu dia akan sama dengan 1004 ya. 1009. Nah, berarti 1009 sisa 1. Ya kan? Berarti kan kalau kan polanya tadi tuh kelipatan 2. Ya kan? Berarti kita tinggal bagi aja 2019 dibagi 2, itu sisanya berapa? Nah, ternyata sisanya itu adalah 1. Berarti tinggal kita lihat kalau sisanya 1 berarti 4 pangkat 1 itu berapa gitu pangkatnya. Ternyata 4 pangkat 1 itu satuannya adalah 4. Nah, berarti 4 pangkat 2019 itu satuannya itu adalah 4 gitu ya. Nah, berarti ini satuannya adalah 4. Nah, terus 6 berpangkat 1000. Nah, kalau 6 berpangkat 1000 berarti sama nih. Kita tinggal kita lihat pola perpangkatannya seperti apa. Nah, kalau 6 berpangkat 1 itu kan 6 ya. Terus 6 berpangkat 2 itu 36, 6 berpangkat 3 itu 216. Terus 6 berpangkat 4 berarti 1296. Nah, kalau kalian perhatikan ternyata satuannya selalu 6 ya, selalu 6. Berarti 6 pangkat 1000 itu satuannya itu juga bakal 6 gitu. Nah, jadi tinggal kita kalikan nih satuan masing-masing bilangan ini. Berarti 4 kali 6 24. Nah, berarti 24 satuannya kan berarti 4 ya ujungnya terakhir. Nah, berarti satuan untuk 4 pangkat 2019 dikali n pangkat 1000 dikali 6 pangkat 1000 itu adalah satuannya adalah 4 gitu. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 12. Ahmad, Bisri, Kholik, Dian, dan Eko adalah santri penghafal Al-Quran di pondok pesantren Baitus Salam. Mereka menghafal Al-Quran secara bersama-sama. Ahmad bukan yang paling awal dan bukan yang paling akhir. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 ya. Nah, jadi yang awal
dan akhir, anggapnya ini terakhirnya. Berarti kan di tengah-tengahnya ini ada 3 orang ya nanti. Nah, di sini kita mulai dari satu persatu aja, dari satu persatu kalimatnya. Di sini disebutkan yang pertama Ahmad, bukan yang paling awal dan bukan yang paling akhir. Yang awalnya itu ini ya, terus yang ini paling akhir. Nah, anggaplah Ahmad itu kita simbolkan dengan A, Bisri itu adalah B, Khalid itu adalah C, Dian itu adalah D, dan Eko adalah E. Nah, karena Ahmad bukan yang paling awal dan bukan paling akhir, berarti kita tulis aja, berarti dia di antara awal dan akhir ini ya. Berarti dia, anggaplah kita tulis di sini dulu. Tapi kita nggak tahu dia apakah dia di urutan kedua, ketiga, keempat, yang jelas dia antara yang pertama dan yang terakhir. Nah, kemudian Dian yang ini ya, Khalid menyelesaikan hafalannya tepat setelah Ahmad. Berarti kan setelah Ahmad ini si Khalid ya kan, langsung Khalid. Berarti di sini C. Gitu. Langsung setelah Ahmad itu adalah Khalid. Nah, kemudian disebutkan lagi bahwa Dian lebih dahulu menyelesaikan hafalannya daripada Bisri. Nah, berarti Bisri. Nah, Bisri ini kan kita nggak tahu ya, Bisri itu tempatnya di mana. Berarti anggapnya kita tulis di bawahnya dulu aja. Anggaplah di sini Bisri. Nah, berarti Dian itu lebih dahulu menyelesaikan hafalannya daripada Bisri. Berarti di sini ada Dian. Nah, tapi nggak tahu nih, karena lebih dulu kan belum tentu lebih dulu belum berarti dia tepat sebelum Bisri. Yang jelas dia lebih dahulu. Entah misalnya Bisrinya yang kelima, si Dian yang pertama, yang penting dia duluan gitu. Dia lebih duluan daripada Bisri gitu. Nah, kemudian Bisri lebih dahulu menyelesaikan hafalannya daripada Eko. Berarti Bisri sebelumnya kan ada Dian kan, tapi ini belum berarti Dian itu tepat sebelahnya Bisri ya. Yang jelas dia berada di sebelah, bisa jadi di sini ada orang lagi. Nah, terus setelah Bisri kan lebih dahulu menyelesaikan hafalannya daripada Eko. Berarti Bisri, nah Eko itu berarti sebelah kanannya kan. Nah, tapi kita nggak tahu juga apakah sebelum Eko ini ada orang lagi gitu. Yang jelas Bisri itu lebih duluan daripada Eko. Kemudian Ahmad lebih dahulu menyelesaikan hafalannya daripada Eko, lebih lambat daripada Bisri. Nah, Ahmad lebih dahulu menyelesaikan hafalannya daripada Eko, ya kan? Berarti dia di sebelah kirinya Eko, tapi lebih lambat daripada Bisri. Gitu. Nah, berarti kalau dia lebih dahulu daripada Eko, berarti kan dia sebelah kirinya Eko. Tapi karena dia lebih lambat daripada Bisri, berarti dia sebelah kanannya Bisri, ya kan? Berarti sebelah kanannya B, sebelumnya E, berarti dia di tengah-tengah sini. Gitu. Kemudian, oh ini Ahmad ya, sorry. Ini harusnya Ahmad. Oke, Ahmad, berarti ini A. Nah, kemudian orang kedua tercepat dalam menyelesaikan huruf juz amma adalah, yang ditanyakan, yang tercepat dalam menyelesaikan hafalan juz amma. Nah, tadi kan sebelumnya yang pertama kita tahu bahwa Ahmad itu tepat sebelumnya si Khalid, ya kan? Nanti tadi Khalid menyelesaikan hafalannya tepat setelah Ahmad. Berarti dia pas setelah Ahmad itu si Khalid. Nah, sedangkan di sini kan tadi Ahmad itu sebelumnya Eko tapi setelahnya Bisri. Berarti pas setelahnya Ahmad itu ada Khalid di sini. Itu berarti dia urutannya D, B, A, C, E gitu. Berarti ini sudah dia sudah terurut gitu dari yang tercepat sampai yang terlambat. Berarti D, B, A, C, E. Nah, berarti orang kedua tercepat dalam menyelesaikan huruf hafalan juz amma adalah berarti B ya, kedua. Nah, B itu adalah Bisri. Jawabannya Bisri. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 13. Misalkan N adalah bilangan bulat. Kemudian banyaknya bilangan bulat N, sedemikian hingga N plus 106 per N-2 juga bilangan bulat adalah. Nah, berarti di sini kita tujuannya adalah mencari kira-kira ada berapa banyak bilangan bulat N, sehingga N plus 106 per N-2 ini juga bernilai bulat, gitu. Nah, di sini N plus 106 per N-2 itu harus kita modifikasi. Kita modifikasi jadi seperti apa? Jadi seperti ini. Jadi N plus 106 itu kan kita bisa ubah dia menjadi N-2 ditambah dengan 108, ya kan? Ini kan akan bernilai sama dengan N plus 106. Nah, kemudian di sini pernya masih sama per N-2, ya kan? Nah, dengan menggunakan sifat pecahan, kita bisa memisahkan dia menjadi N-2 per N-2 ditambah 108 per N-2, gitu ya. Jadi kan dia bisa
pisah di plusnya ini dengan syarat ya penyebutnya juga harus sama-sama N-2. Nah, kemudian N-2 per N-2 itu kan 1, berarti 1 plus 108 per N-2. Nah, satu ini kan sudah bernilai bulat, ya kan? Nah, kan kita pengen si N plus 106 per N-2 ini bernilai bulat. Nah, karena satu ini sudah bulat, berarti untuk kita menyimpulkan kalau ini dia bulat, berarti haruslah 108 per N-2 itu bernilai bulat, gitu ya. Jadi harus 108 ini per N-2 itu harus bernilai bulat. Dengan kata lain berarti N-2 ini harus habis membagi si 108 gitu. Jadi N-2 itu harus habis membagi si 108. Dia nggak boleh bernilai pecahan, nggak boleh bernilai desimal, dia harus bulat gitu. Entah dia bulat negatif atau bulat 0, atau bernilai bulat 0 atau bernilai bernilai bulat positif gitu ya. Nah, berarti di sini gimana caranya biar kita bisa mencari N sehingga N itu bulat dan si 108 per N-2 ini juga bulat gitu nilainya. Nah, berarti kita tinggal mencari kemungkinan ada berapa N-2 ini sehingga N-2 itu bisa membagi 108 gitu. Jadi 108 itu kira-kira dia bisa dibagi dengan bilangan berapa saja gitu. Gitu ya. Udah kebayang kan konsepnya seperti apa? Nah, berarti kita tinggal mencari. Nah, 108 itu kita tinggal cari faktorisasi primanya seperti apa. Nah, 108 kan kalau kita bikin faktorisasinya, berarti kita bagi 2 dulu ya, paling kecil. Nah, berarti jadi 54, kemudian dibagi 2, dapat 27. Nah, karena udah nggak bisa dibagi 2, kita bagi 3. Berarti 27 bagi 3, 9. 9 bagi 3 itu adalah 3. Gitu ya. Nah, berarti kita dapat seperti ini. Berarti 108 itu akan bernilai sama dengan 2 berpangkat, nah ini karena ada 2 angka 2, berarti 2 berpangkat 2 dikali dengan 3 berpangkat 3, karena ada 3 ya, 3 berpangkat 3. Nah, di sini untuk kita mencari faktor dari 108, ya kan, mencari faktor positif. Jadi faktor positif dari 108 itu, jadi di sini kita tulis dulu faktor positif. Faktor positif dari 108 itu adalah, nah di sini 108 itu kan 2 berpangkat 2 dikali 3 berpangkat 3, ya kan? Jadi kalau dia 108 itu dinyatakan dalam bentuk perkalian bilangan prima, faktorisasi bilangan prima, berarti dia akan menjadi 2 berpangkat 2 dikali dengan 3 berpangkat 3. Nah, untuk kita mencari banyaknya faktor positif dari 108 ini, kita cukup dengan menambahkan atau mengalihkan pangkatnya dijumlahkan dengan 1, jadi 2 plus 1, nah 2-nya itu dari 2 ini, ditambah dengan, karena pangkatnya 3 itu adalah 3, nah berarti di sini 3 ditambah 1 juga, gitu. Jadi pangkat dari bilangan primanya kita tambahkan 1, kemudian kita kalikan masing-masing, gitu. Jadi 2 plus 1, ini dikali nih harusnya, dikali dengan 3 ditambah 1. Dapatlah 3 dikali dengan 4. 3 kali 4 itu adalah 12. Nah, ini faktor positif, ya kan? Jadi, karena ini kan berarti faktor positif dari 108. Nah, berarti si banyaknya ini, 12 itu adalah banyaknya kemungkinan si N-2 ini, gitu. Ini tuh yang dimasukkan ada 12 itu adalah N-2. Ya, jadi di sini masih bentuknya N-2, belum N, gitu. Jadi bilangan atau faktor dari faktor positif gitu. Jadi si N-2 ini sebagai faktornya si 108, untuk kalau dia bernilai positif, banyaknya kemungkinan itu adalah 12. Jadi ada 12 banyaknya N-2 yang positif gitu ya, yang habis membagi 108 gitu ya. Nah, tapi karena ini kan N-2 itu bilangan bulat ya, bilangan bulat adanya banyaknya 12. Nah, pasti karena N-2 itu bulat, pastilah N itu kan pasti bulat juga kan. Nah, sedangkan
bilangan bulat itu kan nggak hanya positif, bisa dia negatif juga ya kan. Nah, berarti 108 itu pun kalau dia membagi bilangan negatif pun dia masih habis membagi gitu. Hasilnya bahkan bilangan negatif juga. Jadi kalau misalnya n-2, misalnya kita ambil n-2 itu 2 ya kan, n-2 itu sama dengan 2, berarti kan 108 itu kan habis membagi 2 ya kan, dapatnya 54. Tapi 108 itu juga habis membagi negatif 2 gitu, habis dibagi dengan negatif 2. Karena kalau 108 kita bagi dengan min 2, hasilnya akan menjadi negatif 54. Nah, negatif 54 pun itu masih bulat gitu ya. Nah, berarti gimana caranya biar kita mendapatkan faktor negatif juga gitu. Ya berarti tinggal kita kalikan 2 saja. Gitu. Berarti di sini berarti faktor keseluruhan ya. Jadi faktor plus dan negatifnya berarti tinggal kita kaliin 2 aja gitu. 12 ini kan faktor positifnya ada 12. Berarti kalau faktor negatifnya berarti kan angkanya sama nih. Angkanya sama dengan yang positif itu, cuman beda tandanya saja. Satu tandanya positif, satu tandanya negatif. Berarti tinggal kita kali 2 aja. 2 dikali 12. Berarti ada 24 gitu ya. Berarti n-2 ini ada sebanyak 24. Nah, karena n-2 itu sebanyak 24, pasti n-nya itu ada bernilai 24 juga gitu kan. Pasti n-nya, karena n-2 itu banyaknya ada 24, pasti n itu juga banyaknya adalah 24. Jadi kita bisa ambil contoh logikanya gini aja sih, misalnya n-2 sama dengan 1 misal, ya kan. Jadi kan salah satu faktor 108 itu misalnya kita ambil 1 ya kan, karena 108 habis dibagi 1. Karena n-2 sama dengan 1 berarti kita dapat n-nya sama dengan 3 gitu. Kalau misalnya diambil n-2-nya sama dengan min 1 misal, berarti n-nya sama dengan 1 gitu. Jadi pasti banyaknya n itu akan sama dengan banyaknya dari n-2 ini gitu. Berarti banyaknya n itu adalah 24 juga gitu. Gitu ya, berarti jawabannya yang D. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 14. Jika 0,3424242 dan seterusnya ini dinyatakan dalam bentuk pecahan P per Q yang paling sederhana dengan P dan Q masing-masing adalah bilangan asli, maka selisih dari P dan Q adalah. Nah, berarti di sini kan kita akan mengubah suatu bentuk pecahan yang bilangannya berulang. Di sini desimalnya itu ada yang berulang gitu ya, dan dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi kita mau ubah dia ke bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, gimana tuh caranya kita mau mengubah bilangan desimal tersebut gitu. Nah, di sini pertama kita nyatakan dulu bilangannya itu dalam bentuk A. Jadi A sama dengan 0,3424242 dan seterusnya gitu ya. Jadi dia berpolanya itu di 42 ini. Jadi setelah angka 42 balik lagi ke 42, 42 dan seterusnya gitu. Selanjutnya, apa langkah selanjutnya yang akan kita tempuh itu adalah kita mengalihkan bilangan ini dengan 100. Jadi kita kali dengan 100. Nah, apa tuh hasilnya ketika kita mengalihkan dengan 100? Berarti kan A dikaliin 100 jadi 100 A gitu ya. Nah, kemudian bilangan desimalnya kalau kita kalikan 100 jadilah 34,2424 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita kalikan 100 berarti kan nolnya 2 ya. Berarti komanya bergeser sejauh 2, 1, 2 gitu. Jadi jadinya 34,24242 dan seterusnya gitu. Nah, selanjutnya apa yang akan kita kerjakan? Nah, kita mengurangi dengan A. Jadi kalau kan kita sudah kalikan dengan 100 dapatlah 100A. Nah, 100A ini kita akan kurangi dengan A tadi. Jadi A tadi kan kita punya 0,34242 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita kurangi. Kenapa kita pakai cara seperti ini? Supaya ekornya ini, si bilangan desimal yang belakang ini, dia akan hilang gitu. Jadi kita mengikis, sehingga dia lebih mudah untuk kita mengubahnya menjadi bentuk pecahan. Jadi kan ini yang posisi sama, kita bisa kurangi kan. Nah, di sini berarti kan berarti ini kita, nanti yang belakangnya kan habis nih. Yang 2 ini habis, sampai di 4242 ini kan habis kan, jadi 0. Terus 2 kurangi 3 jadi 9. Nah, di sini berarti dipinjam 1 jadi 3. 3 kurangi 0, 3. Di sini ada komanya. Kemudian di sini 3. Berarti kita dapat 33,9. Nah, ini 33,9. Nah, sedangkan di sebelah kiri 100A dikurangi A jadinya 99A. Gitu kan? Nah, berarti kita dapat
99A, 99A sama dengan 33,9. Nah, berarti di sini kita dapat A itu sama dengan 33,9 dibagi dengan 99, gitu kan? Nah, tapi karena tadi ini kan sudah bentuknya pecahan, tapi masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Kenapa? Karena tadi dibilangnya bahwa bentuk pecahannya itu kan paper key, di mana P dan Q-nya itu bentuknya bilangan asli. Gitu. Sedangkan di sini yang pembilangnya masih berbentuk desimal. Berarti supaya tidak ada koma-komanya, berarti kita kaliin dengan 10 gitu ya, supaya komanya hilang atau dia berubah menjadi bilangan asli gitu. Berarti kalau di atas kita kali 10, yang bawah juga dikali dengan 10 gitu kan, supaya nilainya tidak berubah. Berarti yang atas, yang pembilangnya berarti menjadi 339 dibagi yang bawah penyebutnya menjadi 99 kali 10 yaitu 990. Nah, kan karena yang diminta yang bentuk paling sederhana, pecahannya paling sederhana, sedangkan bentuk pecahan ini itu masih bisa kita sederhanakan. Disederhanakan dibagi berapa? Kita bagi dengan 3 gitu. Jadi ini kita bagi dengan 3. Yang atas kita bagi 3, yang di bawah kita bagi 3 juga. Gitu. Nah, apa yang didapatkan? Yang didapatkan adalah 339 kita bagi di 3 dapatlah 113. Kemudian 990 kita bagi 3 dapatlah 330, gitu kan? Nah, berarti yang ini adalah P-nya, yang ini adalah Q-nya, gitu kan? Nah, kemudian berarti tinggal kita cari selisih dari P dan Q. Nah, selisih itu kan berarti yang bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil. Berarti karena yang terbesar itu adalah Q, berarti yang ditanya adalah Q min P gitu ya. Berarti dapatlah 330 kita kurangi dengan 117. Hasilnya adalah 203. Oh ya, di sini 113 ya. Dapatnya 217 gitu. Berarti jawabannya yang C gitu ya, teman-teman. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk menekan bel notifikasi sehingga kalian tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.